Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Denny Indrayana sebut Anies Baswedan akan segera jadi tersangka. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 terus berlangsung. Yang terbaru, Denny menyatakan mendapatkan kabar bahwa Anies akan segera menjadi tersangka. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya, kata Denny melalui keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Denny menyatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, berbagai pakar telah mencium gelagat penetapan Anies sebagai tersangka ini sebagai skenario pamungkas untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Denny tak mengatakan kasus apa yang akan menjerat Anies. Dia hanya mengatakan KPK sudah 19 kali melakukan gelar perkara terkait kasus yang menyeret Anies. Ini pemecah rekor, kata dia. Menurut informasi yang dia dapatkan dari seorang anggota DPR, Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat, kata Denny. Juru bicara KPK Ali Fikri membantah pernyataan Denny. Dia mengatakan kasus Formula E hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dia memastikan lembaganya tetap bekerja lurus dan tidak terpengaruh dengan intervensi politik manapun. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat, kata dia. KPK pernah periksa Anies dalam kasus Formula E. KPK sebelumnya tengah menelusuri kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balapan Formula E. Penyidik KPK pun telah mengambil keterangan dari Anies dalam tahap penyelidikan. Penanganan kasus ini pun membuat konflik di internal KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan lainnya disebut meminta agar kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Sementara sejumlah pejabat di level deputi dan direktur tak setuju karena menganggap tidak ada tindak pidana dalam perkara ini dan belum ada alat bukti yang cukup. Akibatnya, Firly mendepak dua anak buahnya, Karyoto dan Endar Priantoro. Keduanya dikembalikan ke Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dengan alasan pembinaan karir. Akan tetapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hanya memberikan tempat bagi Karyoto yang diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya. Sementara Endar ditugaskan kembali ke KPK. Meskipun demikian, Firly menolak untuk menugaskan lagi Endar di KPK. Dia justru mendepak Endar dengan alasan masa tugasnya di lembaga anti rasuah telah habis. Hingga saat ini, konflik antara Endar dan Firly pun masih memanas. Anies tersangka dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Denny Indrayana menilai penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perpanjangan 1 tahun itu, menurut dia, berbau politis. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK 1 tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo, kata dia. Denny pun menyatakan tak terkejut dengan penetapan Anies sebagai tersangka. Denny menyatakan hal itu telah dia ramalkan 2 bulan lalu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyatakan penetapan Anies sebagai tersangka merupakan satu dari 10 strategi Jokowi pada Pilpres 2024. Selain menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka, Denny pun menyinggung soal penggunaan KPK oleh Jokowi untuk merangkul kawan dan memukul lawan.
Dia juga menyinggung soal pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Denny Indrayana sebar rumor Anies segera tersangka, KPK bilang begini, ini respons KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana. KPK membantah telah menetapkan adanya tersangka dalam kasus Formula E. Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan, kata Ali. Ali mengatakan pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Dia menegaskan kerja KPK tidak terpengaruh kepentingan politik tertentu. Kami tak akan tanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi. Sekalipun kami hargai itu sebagai suatu hak kebebasan berpendapat. Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK, ujar Ali. Rumor Anies segera tersangka, Sudirman Said. Denny tak mungkin ngarang. Sudirman juga memberikan apresiasi kepada Denny karena ucapannya itu bisa menjadi peringatan. Dia juga berharap ucapan Denny itu tidak terjadi. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau orang ditetapkan sebagai orang yang memiliki masalah hukum, betul-betul masalah kita hormati, tuturnya. Dirinya menyebutkan jika benar Anies akan jadi tersangka dan merupakan bagian dari langkah politik penjegalan, maka harus dilawan. Cara melawannya, kata dia, dengan mempengaruhi opini publik. Tetapi kalau itu bagian dari langkah politik penjegalan orang atas hak politiknya itu harus dilawan. Dan cara melawan dengan opini publik karena ini ranahnya publik bukan pribadi, sebutnya. Sudirman kembali berharap bahwa hal itu tidak sampai terjadi. Dia mengatakan jangan sampai penyalahgunaan hukum tidak terjadi. Saya kira ini bukan karangan karena dari waktu ke waktu muncul keputusan macam itu. Dan sekarang dalam urusan KPK kita berdoa tidak terjadi begitu, ungkapnya. Partai Demokrat hormati Denny sebar rumor Anies segera tersangka, ekspresi peduli. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebar rumor KPK segera mengumumkan perkembangan dugaan kasus korupsi Formula E dan Anies Baswedan segera ditetapkan sebagai tersangka. Partai Demokrat menilai pernyataan itu sebagai bentuk kepedulian Denny Indrayana. Kami menghormati kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat Profesor Denny Indrayana. Kami melihat ini sebagai ekspresi kepedulian Profesor Denny Indrayana terhadap demokrasi dalam kapasitas perannya sebagai aktivis dan guru besar hukum tata negara. Apa yang disampaikannya tentu memiliki dasar dan alasan yang memadai, kata Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Kamhar menyebut satu persatu pernyataan tertulis yang disampaikan Denny benar adanya. Ia menilai sikap yang dilakukan Denny sebagai pengingat agar tak ada penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi sebagaimana disampaikan dalam keterangan persnya, satu persatu tulisannya di tanggal 24 April tahun 2023 mulai terbukti, kata Kamhar. Oleh karena itu pernyataan Profesor Denny Indrayana akan ditersangkakan dan dijegalnya Mas Anies ini menjadi semacam wake-up call bagi seluruh penggiat demokrasi dan civil society untuk melakukan kontrol demokrasi agar tak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, sambungnya. Ia mewanti-wanti jangan sampai isu penjegalan Anies Baswedan menjadi bagian dari penundaan pemilu. Pihaknya berharap perkiraan yang disampaikan Denny keliru. Jangan sampai apa yang menjadi hipotesis Profesor Denny Indrayana bahwa penjegalan Mas Anies ini untuk mengundang ketidakpastian dan kegaduhan sebagai bagian dari operasi politik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan benar terjadi. Kita semua tentunya tidak mengharapkan itu,
dan berharap hipotesis Profesor Denny Indrayana keliru, imbuhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.